Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, remang-remang. Jadi hari ini Muti mau membagikan sedikit info. Jadi yang kemarin tuh kan Muti udah ngasih tahu bahwa Muti besinya terjun bebas ya. Kemarin itu Muti besinya terjun bebas ke angka 36. Jadi Muti kemarin sempat infus besi banyak ya, enggak, kemarin diresepinnya 8 dan sampai saat ini Muti udah suntik 5, jadi masih ada 3 lagi. Nanti for your information, kenapa Muti di dalam mobil remang-remang hari ini? Muti sedang CAPD, Muti lagi ada di pantai, Muti sedang dalam acara camping bersama teman-teman di pantai. Itu di sana teman-teman masih di belakang, di sana lagi sudah di tenda, dan ini Muti baru CAPD. Jadi sekalian aja kan Muti bikin CAPD, Muti bikin vlog pemberitahuan gitu. Nah, oke. Kembali lagi ke kemarin yang Muti yang Muti ke besinya terjun, ferritinnya itu kemarin hanya, jadi kalau di Sarjito ferritin tuh antara kisaran berapa sampai 250 gitulah ya kan, sementara Muti hanya 36, jadi untuk 250 aja nggak nyampe gitu. Nah akhirnya kan Muti itu suntik besinya 2, Muti suntik besi 2, dan setelah suntik besi 2 Muti cek labnya, cek besi dan HB aja. Jadi HB-nya waktu itu, besinya kemarin itu adalah 36 dengan HB 8,9. Nah kemudian 1 minggu itu, hari Rabu itu Muti suntik pertama ferritin, kemudian hari Sabtunya juga suntik kedua ferritin, dan hari Seninnya Muti cek lab untuk ferritin dan HB. Alhamdulillah sudah suntik 2 dialiver masuk ke tubuh. Itu besi Muti dari 36 naik menjadi 330 berapa gitu, banyak sampai 300-an ya. Muti nggak bisa sharekan hasil di sini karena sekarang di Sarjito tidak bisa di print ya hasilnya itu. Kemudian HB-nya dari 8,9 menjadi 9,1, naik 2 digit 0,2, tapi alhamdulillah naiknya gitu. Jadi dengan suntik dialiver itu langsung naik nih dari 36 menjadi 300-an gitu. Dan tapi tetap masih Muti lanjutin untuk menghabiskan satu resep yang 8 dialiver itu ya, walaupun sudah naik ke 300, lebih dari 250, karena resepnya begitu ya, Muti ikuti resepnya. Tapi ada cerita menarik di balik itu, yaitu selain Muti suntik dialiver itu 2 minggu itu, seminggu itu pada minggu hari Rabu dapat resepnya, Rabu langsung tak suntik sama Sabtu. Di antara Rabu sampai Sabtu itu kan Muti tetap berusaha makan yang mengandung besi, yaitu kangkung sama bayam. Jadi karena Muti makan kangkung dan bayam terus-terusan, asam uratnya dong naik. Jadi kita memang seperti itu ya, setiap yang kita makan itu pasti ada plus minusnya gitu. Jadi kalau kita mau naikin besi, mau tidak mau asam urat kita akan naik, karena sumber besi itu kan dari kangkung dan bayam. Jadi mau nggak mau kan harus naik gitu. Jadi yang mau Muti sampaikan adalah enggak apa-apa, kita tetap harus ada yang dikorbankan. Kita mau fokus kemana nih? Kalau kita mau fokus ke naikin besi, ya kita harus rela asam urat kita akan naik gitu, karena nggak mungkin nggak naik gitu. Kita tidak ada pilihan lain. Kalau naik besinya naik dengan makan, otomatis asam urat juga akan naik karena makanan yang kita makan gitu. Jadi jangan takut. Lah di sini yang bisa Muti petik apa ya? Nah,
Jadi selama 4 tahun ini Muti kan memang konsumsi teh ya. Kalau yang mengikuti status Muti, mengikuti makan-makan Muti di WA itu, kalian pasti tahu kalau Muti makan itu pasti ada es teh tawar, pasti nggak bisa ditawar. Pasti pakai teh. Jadi 4 tahun ini memang teh, dan Muti itu kecolongan di Mei dan Juni tidak lab. Akibatnya besinya tinggal 36. Tapi apa yang Muti rasain, Muti nggak ngerasain apa-apa di tubuh itu. Muti tuh nggak mual, Muti juga nggak lemes gitu, nggak dengan besi turun itu. Bahkan HB-nya pun turun masih di 8,9 kan, jadi nggak terasa gitu karena belum anjlok banget. Jadinya ya sudah, kita suntik aja supaya besinya naik gitu. Jadi nggak kerasa kalau drop hasil labnya, karena nggak kerasa. Nah kemudian yang mau di share itu juga ini, apapun yang terjadi pada kita tuh jangan mudah panik gitu, jangan panik walaupun tetap shock ya. Muti kemarin juga shock, tapi waktu itu terus kembali ke akal sehat bahwa jangan panik, ikuti saran dokter. Obat apapun itu walaupun di covernya hanya separuh, kalau 8 itu sekarang di Alivernya di cover 3, akhirnya 5 itu Muti beli sendiri gitu. Itu nggak apa-apa, tetap tak beli. Itu ikuti, jangan panik, ikuti. Dan kemudian setelah kita ikuti, kita mulai cooling dan cari tahu. Yang kesalahan kita tuh kadang kita tahu kita drop, tapi kita nggak mau cari tahu kita drop tuh kenapa gitu loh. Karena hasilnya drop itu kenapa, besinya turun itu kenapa. Kebanyakan dari situ, jadinya susah. Supaya kita tidak mengulang lagi gitu. Nah kalau Muti mensuspek pertama adalah teh, karena Muti makan pasti minum teh gitu. Jadinya kan penyerapan, bukan tehnya nyerap besi. Mungkin Muti kemarin salah ngomong ya. Artinya maksud Muti itu gini, dengan kita minum teh itu jadi penyerapan di usus kita, di lambung kita itu nggak maksimal gitu. Jadinya mereka lewat aja gitu. Jadi kan nggak keserap besinya itu. Sementara besi kan menjadi bahan untuk buat HB gitu. Jadi apa sih langkah-langkah Mbak Muti? Jadi tetap masih ceria walaupun semua drop. Pertama Muti shock, pasti Muti pertama shock. Tapi kedua Muti tetap ikutin saran dokter, karena mereka yang istilahnya lebih tahu ya, dan istilahnya dalam keadaan waras gitu ya. Maksudnya kalau Muti kan masih shock, jadi Muti nggak bisa berpikir jernih gitu. Tak ngikutin aja mau sarannya dokter apa, diikuti. Setelah kita mulai cooling down nih, kemudian cari tahu kenapa kita drop, dari apa nih, kenapa nih, apa kecapean atau apa gitu. Terus yang ketiga, cari tahu solusinya. Walau kita udah dapet solusi dari dokter, tapi kan itu ya memang obat ya, tapi kita juga harus kita harus tahu nih selain obat ini solusinya apa nih untuk besinya naik gitu. Nah setelah itu kita implementasikan, kita introspeksi diri. Kemudian yang kalau sudah ketemu nih penyebabnya apa, jangan diulangi gitu. Jadi Muti sekarang sedang menghindari teh, mencoba banget, dan Muti sudah mencari alternatif lain selain minum teh. Walaupun syakau banget gak minum teh, tuh syakau setengah mati, tetap harus dicoba karena Muti gak mau kembali ke kedua nih yang ikutin dokter untuk minum, untuk suntik itu, karena masih suntik lagi gitu kan. Jadi cari solusinya, ternyata harus makan yang mengandung besi, tapi juga tidak boleh minum teh boleh minum, tapi tidak saat makan, supaya penyerapan usus kita bagus. Tapi kalau Muti memilih untuk stop teh gitu ya, sebisa mungkin stop teh gitu ya. Cukup sekian dari Muti tentang besi Muti yang drop, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan bolehlah komen-komen di bawah, kalau nggak ada ya sudah. Okay, thank you for your attention. See you next video. Goodbye.